Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah kasus sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu. Kasus yang akan saya bahas ialah mengenai seorang dokter muda yang ditugaskan di sebuah desa kecil yang terkenal dengan masyarakat yang sangat religius. Dengan semangat yang tinggi untuk membantu, sang dokter justru menghadapi tantangan yang besar, yakni banyak pasiennya yang menolak pengobatan medis modern seperti vaksinasi atau terapi ilmiah, karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang masyarakat setempat yakini. Sebagian masyarakat ini lebih memilih pengobatan herbal, doa, atau ramuan turun-temurun yang menjadi warisan. Lalu, pemakaian obat modern dianggap menentang kuasa Tuhan. Nah, bagi sang dokter ini menjadi suatu dilema besar. Bagaimana cara menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai tenaga medis profesional dengan kewajiban moral untuk menghormati keyakinan pasiennya. Untuk itu, saya akan menganalisis melalui 4 aspek utama filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi, serta peran penting etika dalam pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah aspek ontologi atau memahami hakikat realitas. Kasus ini memperlihatkan bahwa setiap orang bisa memahami realitas dengan cara yang berbeda-beda. Ilmu kedokteran melihat sakit sebagai gangguan kesehatan biologis, sedangkan masyarakat religius itu bisa memandangnya sebagai ujian dari Tuhan atau bagian dari takdirnya. Disinilah pentingnya bahwa memahami tidak semua orang memaknai kenyataan dari sudut pandang yang sama. Filsafat ilmu tidak meminta kita untuk memilih mana yang paling benar, tetapi mengajak kita untuk menyadari bahwa realitas itu dibentuk oleh nilai dan keyakinan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, dari aspek epistemologi, yaitu dari mana kebenaran itu berasal, maka muncullah pertanyaan penting dari kasus ini. Jadi dari mana seseorang itu tahu bahwa suatu pengobatan itu benar? Dan dalam dunia medis, kebenaran itu didapat dari metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, hingga uji klinis. Namun dalam pandangan agama, kebenaran bisa bersumber dari wahyu, keimanan, atau pengalaman spiritual. Jadi ketika seseorang dokter mengatakan ini terbukti secara ilmiah, tetapi belum tentu pasien menerimanya karena ia meyakini bahwa Tuhanlah yang menyembuhkannya. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tetapi karena mereka menggunakan cara berpikir yang berbeda dalam menggali kebenarannya masing-masing. Maka filsafat ilmu itu mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak selalu tunggal, dan kita perlu menghargai adanya perbedaan dalam cara orang memahami dunianya. Lalu untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek metodologi atau cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Dalam kedokteran, metode kerjanya itu jelas. Yang pertama itu didiagnosis dahulu, lalu menjalankan pengobatan, dan evaluasi. Namun dalam menghadapi masyarakat yang sangat religius tersebut, langkah-langkah ini seringkali tidak cukup. Dokter juga perlu memahami konteks sosial dan budaya masyarakat tempat ia bekerja. Ia harus mampu berdialog dengan empati dan penuh penghargaan terhadap keyakinan pasien-pasiennya. Karena penyembuhan yang efektif itu bukan hanya dari obat, tetapi juga dari cara penyampaian dan pendekatan yang dilakukan. Oleh karena itu, kita tidak hanya
berhadapan dengan tubuh manusia, tetapi juga dengan hati dan nilai-nilai yang diyakini seseorang. Lalu yang keempat ialah aksiologi dan etika. Dalam aspek aksiologi ini ialah membahas mengenai untuk apa ilmu itu dijalankan. Filsafat ilmu tidak berhenti pada apa itu pengetahuan, tetapi juga mempertanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dalam kasus ini, etika menjadi sangat amat penting ketika terjadi benturan antara profesi dan suatu keyakinan. Dokter harus tetap bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Tugas utama dokter adalah menyembuhkan. Tetapi, apakah itu berarti harus memaksakan kehendak? Ataukah ada cara yang lebih bijak, yaitu membangun kepercayaan dan menghargai pilihan pasien-pasiennya? Etika mengajarkan kita bahwa cara menyampaikan kebenaran sama pentingnya dengan isi kebenaran itu sendiri. Maka etika itu bukan hadir untuk memutuskan siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi untuk mengarahkan kita terhadap setiap keputusan yang kita ambil agar dapat tetap manusiawi. Dokter yang baik bukan hanya yang pandai secara teknis, tapi juga yang bisa memahami bahwa keyakinan pasien adalah bagian penting dari proses penyembuhan itu sendiri. Dan disinilah peran penting filsafat ilmu menurut saya, agar ilmu yang kita miliki ini tidak hanya sekedar benar, tetapi juga bermakna dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari kita. Maka dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar bahwa filsafat ilmu itu bukan hanya teori, tetapi alat untuk memahami realitas yang kompleks. Bahwa ilmu dan iman itu tidak harus saling meniadakan, tetapi justru bisa saling menguatkan. Asal ada ruang untuk saling menghargai dan memahami. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.